Update cabai usia 85 hari. Ini kondisinya, penampakannya, dimana sekarang waktu menunjukkan pukul 9 pagi, dan kondisi tanaman alhamdulillah, walaupun masih ada sebagian yang terkena bule, secara keseluruhan banyak yang tumbuh sehat, normal. Untuk kondisi dan penampakannya sedikit agak layu, sudah 3-4 hari belum saya lakukan pengocoran, dan kali ini saya akan melakukan pengocoran menggunakan air rendaman yang saya rendam menggunakan pupuk kandang ditambah dengan gulma-gulma yang mana kemarin saya waton atau saya membersihkan di tepi bedengan, terus saya kumpulkan, saya masukkan karung dan saya rendam. Untuk yang di bagian ini atau sebagian dari lahan masih dalam satu lahan, cuman sebagian yang separuh itu pertumbuhannya memang berbeda dengan yang sebelah sana yang sudah cukup tinggi, karena ada perbedaan waktu tanam, yaitu selisih kisaran 10 harian. Kondisi saat ini memang sudah jarang turun hujan atau sudah memasuki musim kemarau, yang mana ditandai dengan adanya angin yang cukup kencang, dan kondisi kalau di dalam rumah sudah terasa sangat dingin. Itu menandakan musim kemarau sudah mulai tiba, dan dimana kondisi tanah sangat kering, sangatlah kering. Dan kami melakukan pengocoran setiap 3 hari sekali. Konsep pada pengolahan lahan ini memang saya tidak berikan pupuk dasar atau pupuk kandang sebagai dasaran bedengan, mengingat musim yang akan kami lewati yaitu musim kemarau, yang mana musim kemarau harus membutuhkan pengocoran pada tanaman. Maka dari itu inisiatif saya, daripada saya memberikan pupuk dasar, maka dari pupuk yang kami berikan melalui pengocoran, yaitu dengan rendaman pupuk kandang serta rumput liar yang ada pada sekitaran lahan yang saya bersihkan, lalu saya masukkan karung dan saya rendam, guna untuk memenuhi nutrisi yang ada pada rumput liar, yaitu sebagai NPK alami. Untuk penyemprotan saya menggunakan sistem 4 hari sekali. Jadi saya untuk penyepraian
Untuk nutrisi dan pestisidanya saya sendiri-sendirikan, yaitu setiap misalkan hari ini saya menyeprai menggunakan pestisida, 2 hari lagi saya spray menggunakan nutrisi, dan selang 2 hari lagi saya menggunakan obat pestisida. Untuk pemutarannya jadi ketemunya setiap 2 hari saya spray. Yang 2 hari saya spray menggunakan nutrisi, dan 2 harinya lagi saya menggunakan pestisida. Untuk tanaman yang ada di bagian ini memang cukup berbeda untuk pertumbuhannya dibandingkan dengan yang sebelah kanan kirinya. Saya mau menginfokan atau memberikan edukasi kenapa pada lahan yang bagian ini cukup berbeda pertumbuhannya, dikarenakan untuk musim kemarau atau panas ini, untuk pada area-area yang cukup redup atau lembab yang karena terhalang atau ada pohon di sekitarnya yang cukup membuat lahan cukup redup atau sedikit lembab, memang untuk pertumbuhan tanaman yang ada di bawahnya cukup terbantu atau terdukung, yaitu pertumbuhannya cukup berbeda. Yang sebelah sini kan mulanya itu ada pohon sengon, ini pohonnya, cuman 3 hari yang lalu sudah ditebang, yaitu ada 2 pohon yang sebelumnya istilahnya mengayomi tanaman pada bagian ini. Maka tanaman yang bagian ini cukup pertumbuhannya cukup lebih berbeda dibandingkan yang lain, yaitu pertumbuhannya sedikit cepat lebih tinggi. Sebenarnya pada musim kemarau memang cukup diuntungkan tanaman yang ada di bawah pohon-pohon besar seperti sengon dan lain sebagainya. Cuma nanti beda cerita saat memasuki musim penghujan, tanaman yang ada di bawah pohon-pohon besar atau tinggi yang cukup redup atau terayomi biasanya sedikit rentan atau dapat mempengaruhi pada kondisi lahan tersebut, seperti kelembapan yang tinggi dan ditambah dengan curah hujan yang tinggi, biasanya seperti patogen-patogen atau serangan-serangan jamur lebih cepat. Sekian video atau update cabai ori 212 umur 85 hari, dan kali ini saya akan melakukan pengocoran mengingat waktu sudah mulai siang. Sekian dan terima kasih.